Barcelona lolos ke Piala Super Spanyol, Ter Stegen tidak pilih-pilih lawan. Luka Modric bakal perpanjang kontrak dengan Real Madrid. Arsenal akan pertahankan Shkodran Mustafi. Thomas Partey siap comeback, Arteta senang bukan main. Andrea Pirlo kembali kritik permainan Juventus. Rahasia di balik kokohnya pertahanan Manchester City. Kekecewaan Hansi Flick usai Bayern Munchen kalahkan tim Divisi 2. Hamza Raffia, pemain muda Juventus yang ciptakan gol penentu. Eder Militao yang jadi pembelian pertama Tottenham Hotspur. Phil Foden akan jadi pemain masa depan Manchester City. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian edisi hari ini. Barcelona dipastikan melaju ke partai final Piala Super Spanyol setelah mengalahkan Real Sociedad. Sempat mengalami kebuntuan, akhirnya Blaugrana unggul melalui adu penalti. Kabar Barcelona mengawali pertemuan kita hari ini bersama saya Rizka Dila, berikut Cetak Gol Harian selengkapnya. Real Madrid berhasil mengamankan pemain tengah asal Kroasia mereka, yakni Luka Modric. Pemenang Ballon d'Or tahun 2018 ini menyetujui perpanjangan kontrak yang ditawarkan. Luka Modric siap memperpanjang masa baktinya bersama El Real. Bersama Toni Kroos dan Casemiro, Modric memiliki peran vital di lini tengah Real Madrid. Sebelumnya, Modric sempat dikabarkan tidak akan memperpanjang kontraknya dengan El Real. Tapi Modric sendiri yang memastikan akan bertahan lebih lama di tim yang bermarkas di Santiago Bernabeu tersebut. Modric memperpanjang kontraknya sampai musim panas 2022 mendatang. Di La Liga musim ini, mantan pemain dari Tottenham Hotspur itu sudah mencatatkan 17 penampilan dengan mencetak 3 gol dan 1 assist. Dalam wawancaranya, Modric mengaku betah main di Real Madrid. Apalagi perannya dalam 6 bulan terakhir begitu berpengaruh dalam skuad El Real. Walaupun jarang dapat menit bermain dalam skuad Arsenal, Mikel Arteta akan tetap pertahankan Shkodran Mustafi. Shkodran Mustafi memang jarang mendapatkan menit bermain bersama The Gunners. Pelatih Arsenal Mikel Arteta lebih sering mengandalkan David Luiz, Pablo Mari, Gabriel Magalhaes, dan Rob Holding untuk mengawal visi pertahanan timnya. Satu-satunya cara agar pemain asal Jerman ini bisa bermain reguler adalah meninggalkan Arsenal pada jendela transfer musim dingin ini. Rekan setimnya William Saliba sudah mengambil keputusan tersebut. Saliba dipinjamkan Arsenal ke klub asal Prancis, OGC Nice. Sedangkan bek lainnya Sokratis Papastapoulos ingin angkat koper dari Arsenal. Dalam wawancaranya, Mikel Arteta bilang kalau masa depan Mustafi berada di Arsenal. Timnya sudah meminjamkan Saliba ke Nice, sementara Sokratis sudah berniat untuk hengkang. Dengan begitu, The Gunners akan kekurangan pemain di lini belakang. Arteta juga bilang situasi lini belakang Arsenal sedang genting. Gabriel Magalhaes akan absen dalam beberapa laga, sementara David Luiz mengalami cedera. Dengan begitu, Arteta berjanji akan memainkan Mustafi pada laga-laga selanjutnya. Setelah menjalani beberapa laga tanpa Thomas Partey, kini Arsenal siap memainkan pemain asal Ghana tersebut dalam waktu dekat. Thomas Partey didatangkan Arsenal dari Atletico Madrid. Dia dibeli seharga 45 juta pounds atau 860 miliar rupiah. Pembelian Partey dirasa sangat efektif karena pemain 27 tahun ini dinilai sukses membayar kepercayaan Arsenal. Di Premier League musim ini, Partey baru memainkan 6 pertandingan. Dia memang menepi sehabis mengalami cedera pada laga melawan Tottenham Hotspur bulan Desember yang lalu. Perlahan tapi pasti kondisi Partey kian membaik. Partey bahkan sudah bisa dimainkan pada laga lanjutan Premier League yang mempertemukan Arsenal dan Crystal Palace. Dalam wawancaranya, Arteta senang mendengar kabar baik dari sembuhnya Partey. Arteta juga bilang, Partey selalu memberikan sesuatu yang berbeda dalam tim ini. Arteta juga memuji Partey dengan menyebutkan kalau pemainnya tersebut punya fisik yang bagus. Partey juga bisa membuat pemain di sekitarnya jadi lebih baik. Menurut Arteta, kemampuan tersebut adalah kualitas yang mahal. Juventus kembali menunjukkan performa yang kurang memuaskan.
Sang pelatih Andrea Pirlo kembali kritik anak-anak asuhnya. Juventus yang menghadapi Genoa dalam laga lanjutan Coppa Italia berhasil menang dengan skor tipis 3-2. Ketiga gol sinyonya tua dicetak oleh Dejan Kulusevski, Alvaro Morata, dan Hamza Raffia. Walaupun berhasil melaju ke babak selanjutnya, tapi sang pelatih Andrea Pirlo tetap mengkritik anak asuhnya. Pirlo juga sudah mengantongi kesalahan-kesalahan Juventus dalam laga tersebut. Di pertandingan lawan Genoa kemarin, Andrea Pirlo melakukan rotasi di beberapa posisi dan mengistirahatkan pemain penting seperti Cristiano Ronaldo dan Adrien Rabiot. Hal ini membuat Juventus memainkan banyak pemain mudanya. Andrea Pirlo bilang timnya membuat pertandingan jadi lebih rumit. Walaupun tampil mendominasi sejak babak pertama, timnya melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang membuat laga menjadi sulit. Pirlo juga bilang Juventus bisa lebih baik dari itu. Dia percaya kalau skuadnya bisa tampil mengendalikan situasi permainan. Coppa Italia adalah salah satu target Juventus dan setiap kemenangan adalah hal yang penting. Jose Mourinho sedang memantau kepindahan Harry Winks ke Valencia. Pelatih asal Portugal ini optimis mempertahankan pemainnya tersebut. Menurutnya, Valencia hanya buang-buang waktu. Setelah tak banyak dapatkan kesempatan bermain, Harry Winks diisukan menjalin komunikasi dengan Valencia. Winks mengatakan situasinya di Tottenham Hotspur sedang sulit. Penting baginya untuk bekerja keras agar tetap bertahan dalam skuad. Winks juga bilang kalau dia butuh menit bermain lebih banyak dan jadi bagian inti dari Tottenham. Melihat hal tersebut, Valencia langsung bergegas mengirimkan tawaran kontrak untuk pemain 24 tahun tersebut. Namun, tawaran pertama dari Valencia langsung ditolak oleh pihak Tottenham. Mendengar berita tersebut, pelatih Tottenham Jose Mourinho menegaskan kalau Winks tidak akan kemana-mana. Winks akan bertahan seenggaknya sampai akhir musim. Napoli siap lepas Kalidou Koulibaly kalau ada klub yang berani bayar 100 juta pound sterling. Sebelumnya memang Kalidou banyak menjadi daftar pembelian ke klub raksasa Eropa. Nama Kalidou Koulibaly ramai dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Pemain bertahan Napoli ini memang jadi incaran klub-klub top Eropa setiap jendela transfer dibuka. Raksasa Premier League seperti Liverpool, Manchester United, dan Manchester City pernah dikabarkan tertarik mendapatkan tanda tangan pemain asal Senegal tersebut. Salah satu jurnalis asal Inggris, Jim White, mewawancarai Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis. Dia menanyakan kesediaan Kalidou Koulibaly untuk dijual. Aurelio menjawab, pemainnya tersebut saat ini sedang tidak dijual. Apabila ada klub yang berani memboyongnya, maka tim itu harus menebus pemainnya seharga 100 juta pound sterling. Gak banyak yang tahu kalau Barcelona dulu hampir mendatangkan Cristiano Ronaldo ke Camp Nou. Kalau aja rencana ini berhasil, maka Barcelona akan menyatukan Ronaldo dengan Messi. Joan Laporta, presiden Barcelona kala itu menjelaskan kalau timnya hampir saja datangkan Cristiano Ronaldo ke Camp Nou. Cerita ini bermula pada tahun 2003. Di mana Barcelona berhasil datangkan Ronaldinho dari Paris Saint-Germain. Saat itu, Barcelona juga dapat tawaran untuk merekrut Cristiano Ronaldo dari Sporting Lisbon. Tapi itu semua sirna, sebab Joan Laporta sudah lebih dulu melakukan perjanjian untuk datangkan Ronaldinho ketimbang Ronaldo. Transfer ini juga batal karena Barcelona menganggap Ronaldinho lebih cocok dengan skemanya. Bintang asal Brazil ini bermain lebih ke tengah, sementara Ronaldo lebih melebar. Jelang pertemuan Manchester United dan Liverpool di Premier League, Joel Matip diragukan tampil. Padahal laga ini begitu penting bagi keduanya karena keduanya sama-sama memuncaki klasemen Premier League. Pada akhir pekan nanti, Liverpool yang bakal menghadapi Manchester United di laga lanjutan Premier League mendapat kabar kurang bagus. Bek mereka, Joel Matip, diragukan tampil di pertandingan itu. Menurut laporan, Joel Matip sebenarnya sudah pulih dari cedera yang dialaminya. Matip juga sempat dijadwalkan akan bermain kembali melawan Manchester United, tapi kini kondisinya masih diragukan. Sang pemain masih belum bisa berlatih penuh bersama rekan-rekannya dan kemungkinan besar bakal absen di laga nanti. Andrea Belotti kabarnya masuk ke dalam target pembelian AC Milan. Sayang,
Torino enggan melepas pemainnya tersebut dan mencoba untuk mempertahankannya selama mungkin. Beredar kabar, AC Milan kembali berniat datangkan Andrea Belotti dari Torino. Hal ini bukan yang pertama kali bagi I Rossoneri. Pasalnya, Belotti sudah jadi pemain incaran mereka bahkan sejak beberapa tahun yang lalu. Mendengar hal itu, pihak Torino akhirnya ikut berkomentar. Mereka menyatakan kalau AC Milan belum melakukan komunikasi sama sekali dan belum mengajukan penawaran untuk Belotti. Direktur olahraga Torino, Davide Pagnotti menegaskan pemain 27 tahunnya tersebut tak akan dilepas ke klub lain. Pagnotti juga memastikan kalau Belotti akan bertahan di Torino dalam waktu yang lama. Bryan Reynolds langsung dipinjamkan ke Benevento sampai akhir musim 2020-2021. Hal ini dikarenakan slot pemain non-Uni Eropa Juventus sudah penuh. Juventus baru saja merampungkan pembelian pemain barunya, yakni Bryan Reynolds. Bek kanan berumur 19 tahun ini didatangkan dari klub MLS Amerika Serikat FC Dallas. Bianconeri menebusnya seharga 8 juta euro atau 137 miliar rupiah. Setelah resmi berstatus pemain Juventus, Reynolds langsung dipinjamkan ke sesama klub Serie A Benevento. Pasalnya, jatah pemain non-Uni Eropa Juventus masih penuh. Rencananya, Reynolds dipinjamkan sampai musim 2020-2021 selesai. Reynolds sendiri merupakan pemain jebolan Akademi FC Dallas. Dia sudah menandatangani kontrak profesional sejak umur 15 tahun. Sejak menjalani laga debutnya pada bulan Mei 2019 silam, Reynolds sudah mencatatkan 31 penampilan. Manchester City sukses taklukkan Brighton dengan skor tipis 1-0. Kamis dini hari kemarin, Manchester City menjalani pertandingan pekan ke-18 Premier League lawan Brighton. Laga ini ditutup dengan manis melalui gol tunggal Phil Foden pada menit ke-44. Kemenangan atas Brighton ini melanjutkan tren positif Manchester City di mana mereka belum terkalahkan dalam 14 laga terakhir. Sampai sekarang, The Citizen sukses mengoleksi 32 poin, menempatkannya di posisi 3 klasemen sementara Premier League. Sejak peluit pertama ditiupkan, Manchester City mendominasi jalannya pertandingan dengan mencatatkan persentase penguasaan bola sebesar 71%. Sejumlah pemain seperti Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, sampai Raheem Sterling mencatatkan peluang emas. Tapi cuma Phil Foden yang sukses mencatatkan namanya di papan skor. The Lily Whites gagal curi 3 poin, walaupun sudah tampil ngeri dengan banyak peluang emas. Tampil menekan sejak dimulainya pertandingan, Tottenham Hotspur baru saja ciptakan gol pada menit ke-25. Gol tersebut tercipta dari sundulan Harry Kane yang memanfaatkan umpan silang Sergio Reguilon. Di pertengahan laga, Tottenham Hotspur mulai tampil kendor. Hal ini gak disia-siakan Fulham yang langsung melancarkan serangan jor-joran. Langkah ini berbuah hasil di mana Ivan Cavaleiro sukses nyetak gol pada menit ke-66. Skor 1-1 bertahan sampai peluit selesai pertandingan menjadikan kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Hasil imbang ini membuat Tottenham Hotspur mengumpulkan 30 poin dan tertahan di peringkat 6 klasemen Premier League. Tampil sengit dengan skor 1-1 mengharuskan Barcelona dan Sociedad untuk adu penalti. Beruntung, Stegen tampil gemilang dan Barcelona berhasil lolos. Pada hari Kamis dini hari kemarin, Barcelona menjalani laga semifinal Piala Super Spanyol lawan Real Sociedad. Sepanjang jalannya pertandingan, keduanya menampilkan perlawanan yang sengit dan alot. Barcelona baru mencatatkan gol pada menit ke-39 melalui Frenkie de Jong. Sementara Real Sociedad menyeimbangkan kedudukan melalui gol Mikel Oyarzabal pada menit ke-51. Sebenarnya, Real Sociedad mencatatkan lebih banyak peluang dibanding Barcelona. Walaupun cuma meraih 37% penguasaan bola, klub putih biru ini menorehkan 7 tembakan ke arah gawang. Sayang, cuma 1 yang berbuah gol. Kedudukan 1-1 bertahan sampai 120 menit pertandingan dan memaksa mereka menjalani drama adu penalti. Ter Stegen yang tampil gemilang sukses menggagalkan 3 tendangan pemain Real Sociedad. Di sisi lain, Ousmane Dembele,
Mira Lempianik, Ricky Puig menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 2-3, adu penalti ini meloloskan Barcelona ke babak final yang akan digelar pada hari Minggu mendatang. Bayern Munchen, sang juara bertahan, harus menanggung malu karena mereka dikalahkan tim divisi 2 di Piala DFB. Pada Kamis dini hari kemarin, Bayern Munchen menjalani pertandingan putaran kedua Piala DFB di kandang Holstein Kiel. Holstein Kiel adalah klub yang berlaga di Divisi 2 Liga Jerman. Bayern Munchen yang menjalani pertandingan tanpa bomber haus gol mereka, Robert Lewandowski menemui kesulitan. Skuad di Rotten nyatatkan gol pembuka pada menit ke-14 melalui Serge Gnabry. Gol tersebut langsung dibalas Finn Bartels pada menit ke-37. Meningkatnya tensi pertandingan membuat Leroy Sané tambah keunggulan Bayern Munchen pada menit ke-48. Sayang, pada menit ke-90, Hauke Waah kembali nyamakan kedudukan. Hasil imbang membuat Bayern Munchen dan Holstein Kiel terpaksa melaksanakan adu penalti. Kedua tim menjalankan penalti dengan sempurna sampai akhirnya pemain Bayern Munchen, Marc Roca, gagal mengeksekusi penaltinya. Berbeda dengan Roca, pemain Kiel Finn Bartels menunaikan tugasnya dengan sempurna. Gol Bartels tersebut membuat Kiel lolos ke putaran ketiga Piala DFB. Itulah sejumlah berita terupdate hari ini. Kalau kamu suka jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga subscribe untuk ketemu aku setiap hari dan dapatin info terbaru setiap harinya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Saya Rizka Dila pamit undur diri dan sampai jumpa.